Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Love ya. Terima kasih yang sudah singgah di channel saya. Kita akan masuk di playlist yang terbaru ya. Setelah sebelumnya kita belajar ya membuat website menggunakan Bootstrap. Kali ini kita akan belajar JavaScript ya. Tentu saja yang akan kita pelajari adalah dasar-dasarnya dulu ya. Mengenai misalnya function, kemudian tipe data ya, kemudian ada variabel gitu ya. Nah, sebelum itu tapi teman-teman perlu tahu dulu ya pengertian dan juga maksud kenapa kita harus belajar JavaScript. Teman-teman, dalam setiap pembuatan website ya atau aplikasi pasti itu akan menggunakan yang namanya JavaScript ini. Kenapa begitu? Karena banyak ya function ataupun event atau kondisi tertentu yang harusnya menggunakan JavaScript. Contohnya teman-teman kalau misalnya ini YouTube aja ya, kita klik kanan kemudian kita inspect. Teman-teman lihat di bawah ya, di bawah pasti akan ada yang namanya JS ya, script. Nah ini script ini adalah JavaScript teman-teman. Jadi di setiap web yang dibuat ya, pasti itu akan ada yang namanya script ini, yaitu JavaScript. Itulah kenapa salah satu pentingnya kita belajar JavaScript. Kalau kita nggak tahu ya gimana nanti waktu pembuatan website begitu ya, kira-kira logikanya. Nah, kemudian eh, kita akan cari tahu dulu apa nih pengertian dari JavaScript itu ya. Kita sudah buka developer Mozilla dan juga W3 School di sini. Kemudian kita baca dulu JavaScript di sini adalah atau kependekannya biasa disebut dengan JS. Ini sangat ringan ya. Kemudian interpreted, kemudian object oriented ya, bahasa dengan first class function, kemudian biasa diketahui dengan bahasa scripting untuk halaman web. Kemudian di sini ada lagi JavaScript itu dijalankan dalam client side di dalam web ya, di mana ini bisa digunakan untuk mendesain atau memprogram bagaimana halaman web yang kita buat itu bisa ya sesuai dengan kondisi yang sedang berjalan. Kemudian JavaScript ini mudah untuk dipelajari dan juga sangat powerful ya untuk bahasa scriptingnya. Selain itu juga di sini dikatakan banyak sekali digunakan untuk mengontrol ya behavior atau perilaku dalam sebuah web. Nah ini kata kunci lagi bahwa JavaScript ini digunakan untuk mengatur tuh perilaku apa saja yang ingin kita gunakan di dalam web yang kita buat. Lalu kalau kita lihat dari penjelasan di W3 School ya, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang sangat populer di dunia gitu ya katanya ya. Kemudian JavaScript ini adalah bahasa programming untuk web. Kemudian lagi ini sama seperti yang di ini ya developer Mozilla dikatakan JavaScript ini mudah untuk dipelajari. Ini sama dengan yang developer Mozilla tadi ya, programming bahasa pemrograman untuk web. Nah, artinya teman-teman kalau misalnya lagi belajar web itu seperti harusnya itu ya memang harus bisa juga JavaScript karena ketika membuat website pasti akan berhubungan dengan yang namanya JavaScript. Seperti yang kita ketahui tadi ya, untuk yang JavaScript ini itu adalah bahasa pemrograman untuk web. Nah, sebenarnya banyak yang tahu kalau bahkan kita semua tahu ya bahwa JavaScript ini digunakan untuk bagian front end atau untuk tampilan gitu ya. Tapi sebenarnya untuk saat ini sudah banyak atau sudah bisa ya kita gunakan JavaScript itu untuk bagian back end juga gitu.
Kalau teman-teman tahu, programmer itu banyak pembagiannya ya. Ada bisa disebut juga software engineer, ada front end engineer, ada back end engineer gitu ya. Untuk JavaScript ini, selain untuk front end engineer juga ya, tapi sudah bisa nih sekarang untuk back end engineer. Dimana kalau teman-teman tahu namanya ada JS ya, nah itu menggunakan JavaScript. Artinya kalau teman-teman belajar JavaScript, teman-teman bisa dikatakan full stack nantinya. Kalau misalnya teman-teman bisa menguasai Node.js dan juga di front-end-nya pasti bisa ya, bisa menggunakan library seperti React ataupun framework dari Angular ya, framework kemudian Vue.js gitu. Itulah mengapa teman-teman sangat dianjurkan untuk belajar JavaScript ini. Oke ya, teman-teman, itu saja mungkin untuk pengenalan, pengertian ya, kenapa kita harus belajar JavaScript dan juga apa itu pengertian dari JavaScript itu sendiri. Nah, di video selanjutnya kita akan mulai praktek ya, untuk pengenalan sintak-sintak yang ada di JavaScript dasar.